Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnolis Lenata, calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi Maluku. Video ini merupakan tugas koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Pada modul 1.4 tentang budaya positif, beberapa topik yang telah dipelajari antara lain disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu proses penanaman nilai-nilai kebajikan pada murid melalui pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dalam menerapkan disiplin positif membutuhkan peran aktif baik guru maupun murid. Guru mengambil peran sebagai fasilitator yang mendorong murid memahami dan mematuhi aturan dengan pemahaman yang baik. Dalam topik motivasi perilaku manusia, menurut Diane Goosen, terdapat 3 jenis motivasi manusia dalam berperilaku. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, termotivasi karena mendapatkan imbalan atau penghargaan, termotivasi ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada topik posisi kontrol, di mana terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yakni yang pertama, posisi guru sebagai seorang penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau atau monitor, dan yang kelima adalah posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi ideal bagi seorang guru adalah mengambil posisi sebagai seorang manajer, di mana dalam posisi manajer guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Topik berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan suatu upaya pembiasaan dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama, baik guru maupun murid. Sebuah keyakinan kelas atau sekolah dihasilkan dari sebuah proses curah pendapat bersama antara guru serta murid dan dibuat dalam redaksi kalimat yang lebih sederhana. Berikutnya adalah topik segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog yang dijalankan guru tergambar pada ketiga sisi dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah tahap menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, tahapan ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari sebuah proses pembelajaran. Tahapan validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar tertentu. Sedangkan pada tahapan menanyakan keyakinan, menurut teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Selanjutnya adalah keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 1.1 adalah melalui posisi kontrol guru yang tepat serta penerapan segitiga restitusi, maka murid dapat dituntun sesuai kodrat yang dimiliki serta pendidikan yang berpihak pada murid. Kaitan modul 1.4 dengan 1.2 adalah dengan menciptakan budaya positif di sekolah merupakan wujud aktualisasi dari nilai dan peran guru penggerak. Sementara kaitan antara modul 1.4 dengan modul 1.3 adalah dengan terciptanya budaya positif menjadi faktor pendorong utama terwujudnya visi sekolah yang diimpikan. Selanjutnya refleksi saya tentang modul 1.4 budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Budaya positif menjadi dasar dan kunci utama bagi terwujudnya pendidikan yang benar-benar berpihak pada murid sesuai filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Terwujudnya budaya positif di sekolah akan turut mengukir generasi yang mencerminkan profil pelajar Pancasila serta akan berdampak positif dalam membangun kebudayaan Indonesia di masa depan. Hal menarik yang saya pelajari bahwa pemberian hukuman ternyata tidak akan dapat membantu anak bersikap lebih disiplin. Justru sebaliknya, dengan hukuman akan berdampak negatif bagi mental anak.
Penghargaan harus diberikan secara terukur kepada anak. Jika berlebihan, maka akan berdampak negatif seperti mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, serta dapat mematikan kreativitas anak. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Guru perlu memahami dan mengenal setiap karakteristik muridnya termasuk pemenuhan kebutuhan dasarnya, sehingga guru akan mengambil posisi kontrol yang tepat dan ideal dalam berinteraksi dengan murid. Selain itu, restitusi harus menjadi metode utama bagi guru dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi murid. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Salah satu pengalaman saya dalam menerapkan konsep inti pada modul 1.4 adalah saya telah memulai untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa menjadi lebih memahami kebutuhan murid serta dapat melatih murid menjadi lebih mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah murid mulai termotivasi secara internal untuk menjalankan setiap keyakinan kelas. Hal yang perlu diperbaiki adalah dalam menjalankan restitusi, guru harus mengambil posisi manajer serta mendorong murid untuk menemukan solusi atas kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai adalah posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau, di mana perasaan saya adalah rasa gagal dan rasa bersalah. Sedangkan setelah saya mempelajari modul ini, maka posisi yang saya ambil adalah posisi sebagai manajer, di mana dengan mengambil posisi manajer membuat perasaan saya lebih tenang dan bijak dalam menghadapi kesalahan yang dilakukan murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Saya telah menjalankan segitiga restitusi, namun hanya sebatas pada tahapan menstabilkan identitas serta memvalidasi tindakan murid yang salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang perlu digali oleh guru adalah menggali dan menanamkan nilai-nilai sosial kultural yang hidup di lingkungan murid atau sekolah, sehingga dapat mendorong dan meningkatkan motivasi murid dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 budaya positif. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.